Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Rian TV. Kemarin ada Rakernas dari Projo yang saat itu dihadiri oleh Jokowi sendiri, kemudian para ketua umum partai-partai pendukung ataupun koalisi Indonesia Maju, kemudian dari Partai Gerindra sendiri, dan tentunya ada Gibran juga. Rakernas tersebut kabar-kabarnya dan beritanya itu akan mendeklarasikan Prabowo untuk menjadi capres, atau mereka ingin mendeklarasikan Jokowi untuk menjadi capres. Kemudian sekaligus mengenalkan Gibran untuk proyeksi menjadi cawapres di depannya. Namun secara syarat kan Gibran belum mencapai umur ya, dan ini untuk masalah pembatasan persyaratan ini itu diumumkan besok oleh Ketua MK, yaitu tanggal 16 Oktober tahun 2023. Dan narasi-narasi sebelumnya yang dimunculkan oleh pendukung Jokowi yang sebelumnya, kemudian atau musuh Jokowi atau lawan politik Jokowi sebelumnya, itu kompak rame-rame menyerang Jokowi dengan kata-kata mahkamah keluarga. Mahkamah keluarga. Kenapa dikatakan seperti itu? Ya, memang ketua MK sekarang itu adalah keluarga Jokowi, yaitu adik iparnya Jokowi, istri dari Hidayati, adiknya Jokowi. Dan ini prediksi-prediksi yang sebelumnya mengatakan bahwa Jokowi akan berkhianat, kemudian membiarkan Gibran ini menjadi cawapres, kemudian besok itu kalau disetujui batasan minimal 35 tahun itu Prabowo akan mendeklarasikan. Kemudian yang fokus pada deklarasi Rakernas kemarin itu, yang settingannya katanya informasinya itu akan mendeklarasikan secara total di situ, yang dihadiri oleh Jokowi, yang dianggap bahwa dukungan Jokowi ini memang benar-benar ke Prabowo. Tapi katanya kemarin ya, itu ada sebuah kesalahan, ada sesuatu hal yang di luar rencana dari Projo. Lalu bagaimana sebenarnya sikap Jokowi terhadap pendeklarasian Prabowo? Sebenarnya dari sini Jokowi saya pelajari itu dari awal, itu proyeksi orientasi Jokowi itu bukan pada kubu siapa ini yang akan memenangkan, partai siapa ini yang akan didukung Jokowi, tapi proyeksi Jokowi ke depannya itu adalah siapa yang akan membawa Indonesia ini di tahun 2045 itu menjadi sebuah negara yang diprediksi menjadi ekonomi terbesar kelima di dunia. Jadi tahun 2045, mana saat itu Indonesia diproyeksikan menjadi Indonesia emas. Sehingga dengan fokusnya tersebut, berarti Jokowi sekarang itu tidak fokus pada satu partai. Katakanlah sebenarnya apa yang dilakukan Jokowi sekarang itu seperti merangkul semua. Kalau bisa, yang diharapkan ini malah Prabowo dan Ganjar ini bersatu, karena ini akan semakin kuat untuk meneruskan legasi-legasi Jokowi, satu, untuk membawa negara ini menjadi negara maju seperti yang diprediksi tahun 2045 ini menjadi negara maju ya. Kalau kita sebagai seorang pengamat independen yang di situ tidak berada pada satu kotak tertentu, maka kita akan berpikir lebih logis lagi. Karena bagaimanapun yang selama ini saya lihat, di saat Jokowi melakukan sebuah kesalahan, padahal itu sebenarnya belum dilakukan, seperti Jokowi membiarkan MK nanti akan mengumumkan seperti ini, kemudian Jokowi ini ingin membuat sebuah politik dinasti, ini semuanya kan belum terjadi. Dan ketika itu pun terjadi dan itu pun seperti itu, maka semua kembali ke pilihan masing-masing, siapa yang menentukan rakyat. Karena bagaimanapun kita sudah ada bukti bahwa AHY
ya bagaimanapun di branding jadi ketua umum akhir-akhirnya, tapi sampai sekarang pun AHY tidak laku karena di masyarakat itu tidak menginginkan. Makanya seperti itu. Jadi kita tidak ada alasan apapun seperti Jokowi ini ingin membentuk politik dinasti atau apapun lah seperti itu, dengan akhirnya yang dulu pendukung sekarang menjadi orang yang menghina ataupun mencela ataupun orang yang menyerang Jokowi. Itu kan sangat-sangat memalukan kalau itu memang nanti tidak terjadi ya seperti itu. Ya katakanlah banyak channel-channel yang selama ini saya tonton yang disitu dulu mendukung Jokowi sekarang malah ikut menyerang Jokowi. Itu kan nggak fair. Kalau kita memang yakin bahwa apa yang dilakukan selama ini Jokowi itu adalah orientasinya yang akan dimanifestasikan dalam bentuk kemajuan Indonesia ke depannya. Jadi lalu dalam Rakernas Projo kemarin itu Jokowi menyampaikan hal yang sangat krusial, bahwa lagi-lagi beliau mengatakan ojo ke susu, jangan tekan saya untuk menyampaikan dukungan sekarang, seperti itu ya. Saya rasa narasi-narasi kemudian semacam rencana-rencana yang sebelumnya dibuat itu kayak bubar, jadi tidak sesuai rencana, yang akhirnya Projo sendiri itu kayak semacam mendeklarasikan sendiri yang seharusnya itu plannya, rencananya itu adalah dideklarasikan di GBK kemarin, tapi di luar itu semuanya bubrah, dan akhirnya Projo itu mendeklarasikan Prabowo di Kartanegara. Lalu apakah Projo ini adalah manifestasi dukungan Jokowi kepada siapa seperti itu? Saya rasa bukan. Karena dalam pidato-pidato sebelumnya, tidak hanya dalam Rakernas kemarin itu, Jokowi mengatakan ojo ke susu, sabar dulu. Sampai-sampai dalam Rakernas kemarin itu ditegaskan bahwa apakah mau sabar seperti itu. Tapi kenyataannya Budi Ari dalam acara kemarin itu gagal dalam deklarasi Prabowo di GBK Arena, kemudian langsung mendeklarasikan dukungannya Prabowo di Kartanegara. Lalu dalam sebuah wawancara itu Budi Ari ditanya, apakah memang dukungan Jokowi itu seperti dukungan Projo? Ya, kemudian Budi Ari mengatakan seperti ini. Tapi saya pikir dengan adanya abu-abu tersebut dan tidak jelas, ya, kemudian Jokowi juga rencana-rencana yang mau diadakan di GBK Arena itu tidak terwujud dengan baik. Saya rasa Jokowi masih ingin ya semuanya itu berjalan dengan kondusif. Karena apa? Jokowi, Projo ini kan memang dulu relawan Jokowi dan akhirnya berpolitik praktis dalam arti masuk dalam kekuasaan dan menjadi menteri seperti itu, dan menjadi menteri. Kemudian karena Jokowi sebenarnya orang kalau dikatakan tidak enakan ya, Projo ingin mendeklarasikan ke Prabowo, jadi Jokowi biar ini tidak terpecah belah maka semuanya dirangkul. Seperti sebenarnya ini seperti Jokowi ini ingin merangkul Prabowo dan Ganjar untuk menjadi satu. Tapi apakah nanti mungkin di last minute apakah akan seperti itu, ya kita tidak tahu. Dan ini semuanya yang terjadi itu dalam hitungan rencana Jokowi atau tidak, kita juga tidak tahu seperti itu ya. Tapi dalam deklarasi kemarin itu sebenarnya seperti sebuah deklarasi yang berada di luar jalur ataupun deklarasi yang tidak sesuai dengan arahan Jokowi. Karena beberapa kali Jokowi mengatakan bahwa ojo ke susu,
kemudian tunggu dulu apakah mau sabar atau tidak, seperti itu secara tegas mengatakan bahwa Jokowi tidak akan mendeklarasikan dukungan ini kepada siapapun sekarang secara terbuka sefrontal itu, dan ini bisa dibaca Jokowi, sehingga kemarin yang mendeklarasikan ya cuma ketuanya, ketua Projo, yaitu Budi Ari, seperti itu. Lalu apakah yang harus kita lakukan sebagai seorang pendukung Jokowi? Ya, selama ini kalau kita memang yakin, kemudian apa ya, kalau kita memang yakin kepada apa yang dilakukan Jokowi, itu ya kita mendukung. Entah apa nanti yang dilakukan Jokowi itu adalah, saya pikir orientasinya bukan orientasi pada satu kelompok saja, karena orientasi Jokowi itu adalah orientasi untuk memajukan negara Indonesia ini di tahun 2045, sehingga tidak ada alasan apapun, saya pikir, kalau sekali mendukung Jokowi dengan alasan apapun, nanti apakah memang Gibran maju atau tidak, nanti apakah bagaimana, itu adalah proyeksi ke depannya. Saya rasa ini sebuah kepercayaan yang saya pikir tidak akan diganggu gugat yang ke depannya. Sehingga, karena dasar saya apa? Dasar saya percaya seperti itu karena dasar saya selama ini Jokowi ya melakukan pembangunan yang selama ini tidak dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Ibarat apa yang dilakukan Jokowi ini menambal seluruh apa yang bobrok berada di dan belum dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya, sehingga ini menutup apa yang diciptakan oleh Soekarno diwujudkan, apa yang diciptakan oleh SBY, Soeharto diwujudkan, kemudian diciptakan oleh Habibie diwujudkan. Ya, itu sudah terbukti. Soekarno ingin adanya ibu kota baru diwujudkan sekarang. Kemudian pada masa pemerintahan Habibie itu mau mengurus Batam, itu sekarang sudah mau diwujudkan. Dan pada pemerintahan SBY mau mengadakan hilirisasi, ini sekarang sudah dilakukan. Jadi semuanya adalah melengkapi semua apa yang dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya, dan ini tidak dilakukan memang di masa pemerintahan sebelum-sebelumnya. Dan ini adanya Jokowi ini penambal semuanya ini. Maka saya bisa mengatakan bahwa orientasi Jokowi itu tidak untuk satu golongan itu saja. Sehingga kalau Jokowi itu disetir satu golongan, maka Jokowi akan bermain dengan cantik, dengan bagus secara perpolitikannya. Terwujud kan Prabowo sekarang sampai segitu bagusnya, padahal dulu bagaimana lawan politik secara 2 periode. Ini kalau bukan seorang Jokowi ya tidak akan pernah terjadi seperti itu. Makanya kita yang dukung merasa ingin mendukung, ya tetap mendukung. Ya. Kalau memang sebelumnya tidak mau mendukung, ya udah selesai gitu aja. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.